Masih di Ayus Pagi, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kutai Timur dan istri menjadi tersangka suap proyek infrastruktur. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menyita barang bukti uang tunai sebesar 170 juta, buku tabungan 4,8 miliar rupiah, dan deposito 1,2 miliar rupiah. Adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Timur tahun 2019-2020. Selanjutnya KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama sebagai penerima masing-masing ISM selaku Bupati, EU selaku Ketua DPRD, MUS selaku Kepala Bapenda, SUR selaku Kepala BPKAD, ASW selaku Kepala Dinas PU. Selanjutnya sebagai pemberi, AM selaku rekanan dan DA selaku rekanan. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 ayat 1 huruf atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 65 ayat 1 KUHP. Selanjutnya sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP. Tindakan penahanan. Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan 22 Juli 2020. ISM akan ditahan di rutan KPK Kafling C1, EU ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih, MUS ditahan di rutan KPK Kafling C1, SUR ditahan di rutan Kafling C1, ASW ditahan di rutan KPK Kafling C1, AW ditahan di Polda Metro Jaya, DA ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat. Para tersangka terlebih dahulu akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari guna memenuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sementara itu, pemirsa, polisi menangkap 3 orang pelaku pungutan liar di pasar tradisional di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. 1 di antaranya adalah aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sumeneb. Mereka meminta sejumlah uang kepada para pedagang untuk tempat berjualan. Inilah video amatir saat polisi menangkap pelaku pungutan liar di Pasar Lenteng, Kecamatan Lenteng, Sumeneb, Madura, Jawa Timur. 3 orang pelaku dibekuk dan langsung dibawa ke Mapolres Sumeneb. Ketiga tersangka adalah MS yang tak lain adalah ASN pengelola pasar, sementara C dan SB adalah pegawai harian lepas yang bertugas sebagai keamanan dan retribusi pasar. Kapolres Sumeneb AKBP Darman mengatakan operasi tangkap tangan pungutan liar ini berdasarkan laporan masyarakat yang meresahkan para pedagang pasar. Modusnya, para pelaku meminta sejumlah uang secara paksa kepada para pedagang untuk menempati kios di pasar tradisional. Sebanyak 18 orang pedagang telah membayar, bahkan sebagian pedagang membayar dengan cara menyicil. Kasus yang menjadi sorotan publik yaitu kasus OTT di Pasar Lenteng terkait dengan pungutan masuk los pasar. Rata-rata pungutan ini dipungut 2 juta, ada yang variatif, ada yang nyicil, ada yang cash. Ya. Kemudian modus operandinya bahwa petugas pasar ini mendatangi pedagang lama yang mau menempati los-los baru
kemudian menawarkan kalau mau masuk kelas baru harus menyerahkan sejumlah uang. Sejumlah barang bukti disita polisi yaitu uang tunai senilai Rp17.300.000, telepon genggam, dan kertas catatan. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal 12 nomor 20 tahun 2020 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Seorang PNS Dinas Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tangerang, Banten ditangkap karena menipu 27 orang dengan janji bisa menjadi PNS di pemerintahan Kota Tangerang, Banten. Pelaku meraup uang Rp600 juta dari para korbannya. Dani Ramdhani ditangkap berdasarkan laporan korban penipuan yang dilakukan pegawai negeri sipil yang berdinas di pemadam kebakaran Kota Tangerang, Banten. Pria ini menipu korbannya dengan modus janji untuk dijadikan sebagai PNS di pemerintahan Kota Tangerang. Dari hasil penyidikan, pelaku ternyata sudah beroperasi sejak tahun 2016 lalu. Sebanyak 27 orang telah ditipunya dengan kerugian korban mencapai Rp600 juta. 600 juta itu mungkin sedang dimintain keterangan apakah memang jumlahnya sesuai pengakuan tersangka atau tidak. Karena 27 korban ini masih dilakukan pendalaman oleh Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Apakah nanti jumlahnya bertambah, ataukah cukup 27 dengan total kerugian itu, ataukah nanti akan masih bertambah jumlah total kerugian maupun jumlah para korban yang ada di wilayah Kota Tangerang. Setelah diperiksa, Dani mengaku uang hasil penipuan tersebut digunakan untuk membangun rumah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sekelompok orang tua murid berunjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat menolak sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2020-2021. Mereka meminta PPDB DKI Jakarta diberhentikan. Berbagai macam atribut hingga poster bertuliskan penolakan pada sistem PPDB DKI diusung oleh para orang tua murid yang mengatasnamakan relawan PPDB DKI di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat pada siang kemarin. Sebagian besar dari mereka merupakan para wali murid yang putra-putrinya tidak diterima di sekolah negeri karena sistem PPDB 2020-2021. Mereka menganggap sistem PPDB menyulitkan. Masa menuntut PPDB DKI Jakarta diberhentikan. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyatakan empatinya kepada orang tua murid yang kecewa atas sistem PPDB zonasi DKI Jakarta yang mengukur siswa berdasarkan usia. Nadiem berjanji akan berkoordinasi terkait usulan Komisi 10 DPR RI untuk mencabut surat keputusan Dinas Pendidikan Jakarta tentang petunjuk teknis yang mengatur PPDB zonasi berdasarkan usia karena tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Poin saya adalah poin makro, bahwa peta jalan ini apa? Pertama, peta jalan ini merupakan salah satu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait usulan Komisi 10 DPR RI untuk mencabut surat keputusan Dinas Pendidikan DKI Jakarta tentang petunjuk teknis yang mengatur PPDB zonasi berdasarkan usia karena tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Dalam rapat virtual bersama Komisi 10, Nadiem berempati kepada orang tua murid yang kecewa atas sistem PPDB zonasi DKI Jakarta yang mengukur siswa berdasarkan usia. Sebelumnya, Komisi 10 merekomendasikan Kemendikbud untuk membatalkan aturan penerimaan peserta didik baru DKI Jakarta 2020. Rekomendasi keluar setelah audiensi orang tua calon murid dengan Komisi 10 di Kompleks Parlemen pada 30 Juni lalu. Artinya wajib dibatalkan. Karena itu kami merekomendasikan Kemendikbud mengambil sikap secepat-cepatnya hari ini kalau bisa untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI membatalkan juklak-juknis yang tidak sesuai dengan peraturan Kemendikbud.
Dalam audiensi, calon peserta didik mengeluh karena tidak lolos PPDB zonasi DKI Jakarta karena aturan usia bukan lagi prestasi. Dan melanjutkan sekolah hanya dengan umur. Kami les, orang tua kami bersusah payah untuk membayar les, yang mungkin itu nggak sedikit biaya lesnya. Tapi apa kenyataannya sekarang? Kita melanjutkan sekolahnya dengan umur, bukan dengan nilai. Buat apa, Pak? Sementara Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka jalur tambahan PPDB 2020 untuk mengakomodir siswa yang belum diterima di sekolah negeri karena dampak dari zonasi berdasarkan usia. Jalur zonasi bina rukun warga sekolah akan dibuka pada 4 Juli. Tingginya minat masyarakat untuk sekolah negeri, di mana ada siswa yang berada satu RW dengan sekolahnya ini belum dapat diterima, maka hari ini kami mengumumkan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan membuka jalur yang namanya jalur zonasi untuk bina RW sekolah. Dalam PPDB tahun ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengeluarkan petunjuk teknis yang mengutamakan usia dalam jalur zonasi jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung sekolah, sehingga calon siswa yang tidak memenuhi syarat akan terdorong meski prestasinya meroket. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Rawalele Subang, Jawa Barat ubah sampah plastik jadi pembasmi hama dan juga pupuk. Seperti apa? Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.